Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asri, dalam video kali ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mereview desain interior yang ada di perumahan Patraland, tepatnya di Blok C5 nomor 9. Dan saya sekarang berada di ruang tamunya ini. Dan nanti kita akan review satu persatu apa saja yang ada di ruang tamu ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe beserta loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video update dari saya. Seperti apa ulasannya? Simak terus. Untuk mengawal kita membahas ruang ini, kita bermula dari pintu masuk menuju ke area ruang tamu. Dan di sini kita sudah ditunjukkan ada style Skandinavia, ada gantungan ornamen makram ini menghiasi area hampir keseluruhan dinding ini ya. Di bagian belakangnya ini ada wallpaper dengan motif bata putih, dan di area sudut sana juga ada tanaman kering sedikit menghiasi dan sedikit menyamarkan daripada lekukan ruangan atau kolom yang ada di sudut ruangan ini. Dan ini juga bisa terkesan alami dan natural ya. Di area sudut ruangan ini, tepatnya di belakang pintu, ada satu kursi malas yang sangat lumayan besar ya. Kursi yang berdimensi sangat besar ini tidak mempengaruhi daripada luasan dari ruangan ini. Kenapa? Pemilihan daripada warna kursi ini sangat terang dan senada dengan dinding yang berwarna putih ataupun dari makram yang juga berwarna putih ini. Jadi secara keseluruhan bidang dinding ini sangat kental dengan style Skandinavia. Dan kita berlanjut ke area yang lainnya. Di area yang lainnya ini Anda akan menemukan satu sudut yang juga masih berkesan style Skandinavian. Cuman di sini ada satu cermin besar ini ya. Ada rak kecil dan di sini Anda akan diperlihatkan wallpaper dengan motif daun yang sangat banyak. Ini juga masih bisa menyatu dengan style Skandinavian. Ada warna-warna pastel, dimana inilah yang bisa menyatukan antara style natural dengan style Skandinavian. Ya, di sini juga Anda akan diperlihatkan salah satu perabotan lemari yang multifungsi, tetap dalam satu tema, yaitu tema natural dengan motif kayu ini ya. Ada unsur vegetatif. Meskipun ada sofa yang besar seperti ini, pemilihan warnanya tidak terlalu ramai. Dan satu yang menarik di sini adalah meja ruang tamu. Bentukannya ini adalah banyak curve-nya ya, ada lengkungnya. Kemudian kakinya ini juga sangat simpel, tidak begitu banyak makan tempat. Jadi ketika Anda memilih perabotan untuk ruang tamu yang kecil, usahakan jangan sampai mengganggu dari sirkulasi orang di dekatnya ataupun ketika tamu duduk seperti ini. Ini masih bisa nyaman ya, antara duduk dengan mengambil sesuatu di atas meja. Sangat simpel, sangat bagus, dan ini bukan jadi satu ya, ini sepertinya bisa dipisahin. Tuh kan. Ini bisa dipisah dan ditaruh di tempat lainnya. Jadi ketika Anda ngumpul banyak teman gitu, ada yang duduk di sana, ada yang di sini, Anda bisa menyuguhkan makanan ataupun jajanan ringan di meja yang sudah disediakan. Oke, kita kembalikan lagi ke tempat semula. Nah, oke. Seperti itu, sangat simple tapi past tense. Bukan ya. Simple, praktis, dan juga tetap nyaman. Oke, kita berlanjut ke area sudut yang tak kalah menariknya. Oke, setelah kita tadi membahas kursi dan juga mejanya, kita beralih ke satu sudut yang lainnya. Di sini ada sudut untuk bekerja pemilik dari rumah ini. Ya, jadi ini ruang tamunya multifungsi ya. Jadi selain menerima tamu, juga terkadang pemiliknya ini yang berprofesi sebagai arsitek juga menerima klien di sini. Ya, jadi ada kursinya ini khusus untuk duduk kliennya mungkin ya. Di sini yang bikin menarik lagi adalah ada satu pencahayaan khusus bagi pemiliknya untuk mengerjakan pekerjaannya, yaitu ada lampu ini ya. Bentukan dari rumah lampunya ini tetap menyorot ke area meja. Dimensinya ini masih cukup ya untuk orang bekerja begitu. Ada laptop, ada mouse, jadi tidak terganggu. Secara konsep cukup impresif. Oke. Sesaat lagi saya akan sedikit berwawancara dengan pemilik rumah ini, apa saja konsep yang dibawa, dan juga mungkin beliau akan bisa cerita sedikit tentang ruang tamu ini. Baiklah, sekarang saya ditemani dengan pemilik rumah ini bersama Bapak Arkom Fakihudin. Beliau juga arsitek
Dan kita akan bahas sedikit tentang konsep ataupun pemilihan dari perabot bersama Pak Fakih. Selamat sore Pak Fakih. Selamat sore Pak Zuhdi. Ya, jadi ini sangat menarik ya. Ada style Skandinavian dan juga pemilihan perabot yang mungkin unik ya menurut saya. Ya, Seperti apa ide awalnya untuk menata ruang tamu seperti ini? Monggo. ya sebenarnya ini awalnya itu bukan ruang tamu. Oh gitu ya? Ya, jadi awalnya ini adalah taman. Oh. Taman rumah. Jadi kita dulu tidak punya ruang tamu. Awalnya itu ruang tamunya itu jadi satu sama ruang keluarga. Kemudian ada ide untuk memanfaatkan taman untuk jadi ruangan apa ya enaknya, kita nggak punya itu ruang tamu, akhirnya jadilah ruang tamu. Awal ini ruang terbentuk karena kita tidak punya ruang tamu. Oh gitu. Ya. Jadi memang ini awalnya perumahan dari Patra ini memang stylenya ya mungkin secukupnya ya. Iya, Biasanya kan ruang tamu dekat dengan kamar tidur dan sebagainya ya. Betul, betul. Jadi memang sekarang akhirnya dulu yang ruang tamu awal yang dari perumahan itu jadi ruang keluarga sendiri. Jadi ruang tamunya bisa terkhusus ada di sini. Mau yang dekat atau yang pun baru ke rumah bisa di sini. Jadi bisa ini ya, secara fungsi pun juga bisa tersendirikan ya. Iya. Antara zona Betul. publik dan juga privasi itu Iya. bisa disendirikan dengan menata seperti ini. Betul Gitu sekali. ya. Betul. Oke. Ya. Ini bagaimana tadi untuk perabotannya ini seperti apa ya. ini ceritanya ini? Awalnya tuh kursi yang ada di ruang keluarga, ruang tamu awal itu dipindah ke sini. Jadi besar-besar banget, lebih besar daripada ini. Akhirnya dipikir, wah kok nggak cocok. Dulu belum ada kepikiran untuk konsep ruang tamu, yang penting punya ruangannya dulu aja untuk naruh supaya ruang keluarganya yang sekarang, dulu yang ruang tamu itu lebih luas, akhirnya dipindah aja, belum ada konsep. Akhirnya jual kursinya, kemudian saya rancang juga sama istri berdua. Kolaborasi gitu ya? Kolaborasi ya. Soalnya istri saya juga seneng dekor-dekor ruangan lah ya. Dekor-dekor kayak tadi yang makram itu sebenarnya ide dari istri. Ide dari istri. Jadi akhirnya kita searching apa yang lagi ngetren, terus warna-warnanya yang lagi bagus lagi ngetren sekarang, ternyata masuknya ke Skandinavian. Akhirnya kita cari beberapa perabot yang sebenarnya ada yang memang Skandinavian, ada yang modern, kita padukan. Intinya seperti itu. Untuk pemilihan wallpaper ini Ya. seperti apa ini? Nah, kalau wallpaper ini jadi ceritanya itu karena menutupi kesalahan. Ya, awalnya kita tuh pengen ngecat warna terakota lah ya, warna terakota. Belilah kita ke toko cat. Nah, dari situ kita sudah pesan memang sesuai warna yang di dalam katalog itu warna terakota. Oh gitu. Nah, ini ada kesalahan, ternyata ada kesalahan teknis. Sudah kita aplikasikan, ternyata jadinya oranye. Kalau warna terakota kan lebih masuk nih sama konsep ruangan. Ya, betul, Nah, betul. akhirnya kita ganti supaya istilahnya nggak terlalu makan banyak waktu. Akhirnya kita tutup dengan wallpaper. Nah, kenapa kok banana leaf? Memang untuk wallpaper banana leaf memang lagi ngetren yang pertama. Yang kedua, saya menyesuaikan sama konsep alami yang dari tadi ada beberapa tanaman kering sih misalkan. Cuman di sini dihadirkan unsur hijaunya dari vegetasi. Jadi unsur alaminya itu ada. Jadi misalkan di sini unsur alami bata putih, walaupun ini wallpaper, dan yang di sini lebih ke vegetasi. Jadi ya, ini istilahnya wallpaper yang sangat penuh ini Ya. menggantikan peran daripada taman yang sebelumnya ada di sini. Mungkin Betul. seperti itu ya. Betul. Nggak kepikiran itu saya. Oh iya. Iya, betul. Jadi memang kalau untuk menghadirkan nuansa alam gitu ya, kita juga tidak bisa memasukkan unsur vegetasi yang sangat banyak dalam ruangan karena vegetasinya dalam ruangan itu tertentu ya, tidak sembarang vegetasi yang harus dipakai dalam ruangan. Perlu juga ada varian ataupun style ya. Kita bisa pakai ini wallpaper, kesannya jadi adem meskipun tidak senatural yang sebelumnya. Betul. Ini stylenya sangat homey menurut saya ya. Betul. Ruang tamu ataupun ruang lainnya itu tergantung pada pemiliknya. Bagaimana pemiliknya itu bisa menghadirkan nuansa yang nyaman di ruang tamu meskipun tidak terlalu besar. Yang paling penting lagi, bagaimana bisa menerima tamu dengan nyaman. Seperti itu. Gitu ya. Betul. Mungkin cukup sekian dulu. Oke. Pak Fakih, terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Sekian video saya tentang review ruang tamu ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like,
dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.